Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast ini. Aku Dia Zaki Al-Ghazali dengan NPM 23106310 855 dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang sering kita pakai, tapi mungkin kita suka nggak sadar kalau kita pakai itu. Topiknya adalah retorika. Tujuan dari episode ini lalu untuk membedah apa itu retorika. Kenapa sih retorika itu penting? Terus gimana kita bisa pakai retorika secara efektif? Baik dalam kehidupan sehari-hari, presentasi, debat, atau bahkan mungkin saat bikin konten. Nah, kita akan mulai dari pengertian retorika. Lalu masuk ke elemen-elemennya dan kasih beberapa contoh penerapan. Dan akhirnya aku akan ajak kamu mikir bareng. Sejauh mana kita sadar akan kekuatan kata-kata. Oke, pertama-tama apa itu retorika? Secara sederhananya sih mungkin retorika bisa dibilang sebagai seni berbicara atau menulis untuk mempersuasi orang lain. Tapi lebih dari itu, retorika adalah kemampuan menyampaikan gagasan dengan cara yang mempengaruhi pikiran atau perasaan orang lain. Nah, konsep ini tuh udah ada tuh sejak zaman Yunani kuno. Aristoteles sendiri udah membagi beberapa unsur utama dari retorika, yaitu adalah ethos, pathos, dan juga logos. Ethos atau kredibilitas karakter si pembicara. Jadi ethos sendiri adalah salah satu 3 pilar utama dalam retorika yang dikemukakan oleh Aristoteles. Ethos merujuk pada kredibilitas, karakter, atau integritas pembaca di mata audiens. Nah, tujuan utama dari ethos sendiri adalah membangun kepercayaan. Audiens cenderung lebih terbuka dan percaya pada seorang yang mereka anggap kompeten dan juga jujur berpengalaman dalam suatu bidang. Ada beberapa cara dalam membangun ethos dalam komunikasi. Kayak misalkan menunjukkan kompetensi, kayak pembicara perlu menunjukkan bahwa mereka paham atau ahli dalam topik yang dibahas. Ini bisa melalui pengalaman pribadi, pendidikan, atau bukti nyata seperti data atau hasil kerja sebelumnya. Lalu bisa menunjukkan integritas dan niat baik. Audiens tuh pengen tahu kalau si pembicara ini jujur atau enggak. Atau mungkin si pembicara bisa jadi manipulatif dan benar-benar peduli pada mereka. Nada bicara yang tulus, bahasa tubuh yang terbuka, dan kesan empati bisa memperkuat bahwa kita menunjukkan integritas dan niat baik. Lalu ada menyesuaikan diri dengan audiens. Ketika pembicara bisa nyambung dengan audiens, misalnya menggunakan bahasa yang sesuai, memahami nilai-nilai mereka, atau menunjukkan pengalaman serupa, itu juga bisa meningkatkan kepercayaan audiens. Lalu juga ada penampilan dan gaya bahasa. Cara berpakaian, cara berdiri, nada suara, dan penggunaan kata-kata juga bisa mempengaruhi bagaimana kredibilitas seseorang dipersepsikan. Contohnya gini, bayangin ada orang menyampaikan topik tentang kesehatan mental. Yang pertama adalah seorang dokter psikolog dengan pengalaman 10 tahun, berbicara dengan tenang, menunjukkan empati. Lalu yang kedua adalah orang asing tanpa latar belakang jelas, berbicara secara asal-asalan dan terburu-buru. Secara alami, audiens pasti lebih percaya dong kepada dokter ketimbang orang yang ngasal-ngasalan ngomongnya seperti orang yang kedua. Nah, lalu juga ada pathos atau emosi. Pathos adalah teknik retorika yang berfokus pada membangkitkan emosi audiens. Tujuannya agar pendengar merasa terhubung secara emosional sehingga mereka lebih mudah diyakinkan atau digerakkan oleh pesan yang disampaikan. Pathos juga bisa membagikan berbagai macam emosi seperti simpati, harapan, marah, takut, sedih, bahkan hingga semangat. Cara membangun pathos sendiri itu ada beberapa cara, yaitu adalah seperti gunakan cerita pribadi atau kisah nyata. Cerita-cerita yang menyentuh dan inspiratif seringkali membuat audiens merasa terlibat secara emosional karena itu bisa memancing emosi audiens untuk bisa mengarah kepada kita. Lalu pilihlah kata-kata yang punya daya emosional kuat. Kayak misalkan kata korban akan terasa lebih emosional dibanding orang yang berdampak. Gunakan gaya bahasa figuratif seperti metafora, perumpamaan, pertanyaan retoris yang memicu perasaan dan renungan. Dan jangan lupa tampilkan ekspresi dan intonasi yang sesuai. Nada suara dan ekspresi wajah bisa memperkuat efek emosional dari pesan yang disampaikan. Contohnya gini, kalau kamu ingin mengajak orang berdonasi atau korban bencana alam, kalimat yang kuat secara patos bisa kayak gini nih. Bayangin jika itu keluarga kita, kehilangan rumah, harapan, dan tempat berteduh dalam satu malam. Dengan sedikit bantuan dari kita, mereka bisa mulai lagi. Nah, itu salah satu contoh patos yang bisa kalian gunakan.
Berikutnya adalah pilar yang dikemukakan oleh Aristoteles. Selanjutnya adalah logos. Logos adalah unsur retorika yang berkaitan dengan logika, bukti, struktur argumen yang rasional. Ini adalah pendekatan yang membujuk audiens melalui akal dan penalaran. Tujuan dari logos sendiri adalah menunjukkan bahwa pesan kita masuk akal di kuping audiens, berbasis data atau fakta, dan tersusun secara logis. Ada beberapa cara membangun logos dalam retorika, seperti gunakan data statistik atau fakta, susunan argumen secara sistematis dan runtut. Gunakan juga contoh analogi yang logis. Ini bisa membantu audiens memahami ide kompleks dengan mudah. Lalu tunjukkan sebab akibat yang jelas. Misalnya jika kita melakukan A, maka akan ada konsekuensi seperti B. Contohnya gini, dalam konteks kampanye kesehatan, kamu bisa bilang, menurut data WHO, lebih dari 7 juta orang meninggal setiap tahun karena populasi udara. Itu artinya 1 dari 8 kematian di dunia disebabkan oleh udara yang tidak bersih. Kita perlu bertindak sekarang dengan mengurangi emisi kendaraan dan perbanyak ruang hijau. Nah, konteks fakta tadi bisa kalian pakai juga tuh untuk retorika. Dari ketiga pilihan retorika utama tadi, garis besarnya itu seperti membuat audiens percaya seperti etos, lalu patos membuat audiens merasakan apa yang dibicarakan yaitu emosional, dan logos membuat audiens mengerti dan menerima logika di balik pesan yang disampaikan. Penggunaan ketiganya secara seimbang akan membuat komunikasi jadi lebih kuat, meyakinkan, dan berpengaruh. Sekarang coba kita lihat nih contoh sederhana. Misalkan kamu mengajak temanmu ikut kegiatan sosial, lalu kamu bilang, ayo ikut, aku juga terlibat dalam ini, kita bisa bantu banyak orang loh. Nah, itu adalah etos, karena kamu menunjukkan bahwa kamu punya kredibilitas. Kalau kamu bilang, coba bayangin perasaan anak-anak yang dapat bantuin kita nanti. Nah, itu adalah patos. Kita mainkan emosional audiens untuk dijadikan sarana sebagai pengantar retorika kita. Dan kalau kamu bilang, kegiatan ini sudah terbukti berdampak positif dan terorganisir dengan baik. Nah, kalau itu adalah logos. Kamu bisa kasih data dan alasan logis kenapa kita harus membantu anak-anak ini. Tanpa sadar, kita itu sebenarnya sudah pakai loh retorika dalam kehidupan sehari-hari. Entah saat meyakinkan orang tua, ngobrol sama teman, atau bahkan nulis caption di Instagram. Tapi pertanyaan sekarang, seberapa sadar kita menggunakannya? Dan apakah kita menggunakan untuk tujuan yang baik? Kita tidak tahu. Nah, retorika juga sangat penting nih dalam pendidikan, karena membantu siswa untuk mendidik untuk berkomunikasi secara efektif, meyakinkan, dan kritis. Nah, alasan-alasan kenapa retorika penting tuh ya sebagai berikut. Jadi kalau misalkan anak-anak belajar retorika, mereka bisa meningkatkan kemampuan berbicara dan menulis. Nah, retorika mengajarkan cara menyusun argumen, memilih kata yang tepat, dan menyampaikan gagasan dengan jelas dan menarik. Nah, retorika juga dalam pendidikan bisa dibantu mahasiswa atau membantu siswa melatih berpikir kritis. Nah, dengan retorika, siswa tuh bisa belajar menganalisis berbagai sudut pandang, mengevaluasi argumen, dan membuat penilaian yang logis. Lalu bisa mendorong kepercayaan diri juga, dan mendukung pembelajaran lintas bidang. Tak lupa, retorika juga bisa mempersiapkan siswa untuk dunia nyata. Dan dunia kerja dan kehidupan sosial, kemampuan menyampaikan ide secara meyakinkan dan diplomatis sangat dibutuhkan. Dan itu inti dari retorika. Nah, kita kan tadi udah dengar tuh retorika, kegunaannya, contoh-contohnya, dan juga kenapa sih retorika penting dalam kehidupan? Nah, coba aku mau tanya, kira-kira dari kalian penggunaan retorika itu udah baik belum sih? Dan udah efektif atau belum? Dan tujuannya apakah untuk hal baik? Jadi kita bisa simpulin nih bahwa retorika bukan cuma soal pintar ngomong. Ini adalah seni menyampaikan ide yang bisa berpengaruh, meyakinkan, dan bahkan menginspirasi orang-orang. Retorika bisa jadi alat yang sangat kuat asal digunakan dengan bijak. Sekarang nih, kamu pernah pakai retorika gak sih? Atau mungkin terpengaruh oleh retorika seseorang? Nah, itu dia tadi penjelasan tentang retorika. Terima kasih udah dengerin sampai akhir. Dan saya Dia Zakil Ghazali pamit undur diri. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, boleh banget. Dan juga jangan lupa nih, di subscribe YouTube-nya biar kalian gak ketinggalan episode-episode selanjutnya tentang retorika. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.